Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu istabiqus sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhan nasu qul mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati fa'adun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman seagama, masih melanjutkan uraian materi yang akan saya bahas saat ini, para wali atau mengkeramatkan makam para wali. Benar atau tidak, lurus atau tidak, sejalan atau tidak dengan Al-Quran, mari kita kaji. Para wali makamnya menjadi keramat, bahkan menjadi keyakinan bagi sebagian orang dalam menjalankan agama. Ketika kita berziarah ke makam para wali, orang banyak berkeyakinan bahwa wali bisa menyambungkan doa. Ini keyakinan yang sangat-sangat menyesatkan, keyakinan yang merusak akidah, yang merusak akhlak dan moral bangsa. Di mana keyakinan ini pun banyak dibenarkan oleh para ustadz, para habib, bahkan mereka banyak memimpin ziarah ke makam para wali. Jadi ini yang akan saya terangkan, saya bicara terang-terangan, tidak saya tutupin. Apapun resikonya, terserah kepada umat Islam, silakan dengarkan apa yang saya sampaikan. Lebih baik mana perkataan saya dengan mereka. Dengarkan apa yang saya sampaikan dengan kebersihan jiwa. Kembali kepada para wali, kita lihat fakta yang terjadi saat ini, di mana makam-makam ini menjadi sakral dan keramat, bahkan menjadi sumber kemusyrikan. Di sini banyak para ustadz, orang-orang tarekat yang memainkan Asmaul Husna, zikir, wirid, berpuasa, mencari ilmu, banyak bersemedi atau zikir di makam para wali. Memang dengan zikir itu akan masuk energi dari luar, yang mereka mengira itu ilmu dari Allah, padahal itu setan atau jin yang masuk ke dalam badan mereka. Jadi begini, saya terangkan proses masuknya jin. Al-Quran menerangkan, wa may yasu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitan bahwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari ajaran Allah Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ayat berikutnya, sungguh setan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus dan mereka mengira mendapat petunjuk. Nah, ketika seseorang diperdaya oleh jin, berpuasa dengan niat tertentu, ingin punya ilmu tertentu, zikir wirid sekian ribu, ini mengundang jin masuk ke dalam badan kita. Ini ilmu yang dimiliki oleh orang-orang syariat, orang-orang tarekat. Biasanya mereka buka pengobatan alternatif. Nanti jin ini yang akan memainkan sihir, membuka sihir dengan pandangan mata mereka. Jadi ini orang-orang yang banyak yang di mata masyarakat ustadz, tapi mereka bikin syariat usaha misalnya, bikin syariat untuk cepat dapat jodoh, pengobatan alternatif dan sejenisnya banyak. Nah, apalagi kalau saya tunjuk wilayahnya, mungkin Karawang, Subur, terus Tambun, Banten, Sukabumi, ini tempat-tempat kemusyrikan subur untuk wilayah-wilayah sana. Dan ini banyak pelakunya para ustadz. Dan mereka banyak bersumber ilmu itu dari makam para wali. Nah, kembali kepada para wali, siapa sih mereka kata Al-Quran? Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 63-nya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu merekalah orang-orang beriman senantiasa bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ayat 64-nya, lahumul busra fil hayatid dunya la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul ajib. Kabar gembira bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tiada perubahan pada janji-janji Allah, itulah kemenangan yang agung. Jadi ternyata Al-Quran menerangkan wali Allah ini orang yang beriman dan bertakwa. Dan saya tegaskan kepada umat Islam dari zaman dulu sampai saat ini, keimanan dan ketakwaan tidak pernah tegak di negeri ini. Syariat Islam tidak pernah tegak di negeri ini. Bahkan umat Islam sendiri menolak diajak masuk ke syariat yang benar. Dengan alasan ini bukan negara Islam, ini bukan negara Islam. Padahal kalau umat Islam tahu syariat Islam bukan untuk negara Islam, untuk kita umat Islam yang mau beragama agama yang benar, agama Allah, Al-Quran, syariatnya. Bahkan ayat ini Yunus 62, 63, 64, Anda lihat 61 atasnya. Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya, tidaklah engkau Muhammad melaksanakan suatu urusan selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak pula engkau mengerjakan suatu pekerjaan, kami menjadi saksi ketika engkau melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu walau sebesar zarah. Jadi Al-Quran menerangkan wali Allah ini orang yang membawa agama Allah, menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita lihat fakta sejarah apa yang diperbuat oleh para wali. Kalau saya lihat film, emang saya bukan, mohon maaf sebelum umat Islam, saya bukan ahli sejarah, saya bukan orang film. Saya pun hanya menonton. Dan saya pun hanya bisa bingung, kok film begini. Nah, kita lihat film para wali. Semua para wali. Yang dipertontonkan wali bermain sihir, wali bertapa. Wali mengeluarkan tasbih jadi sakti keluar sinar. Wali bisa ngomong jarak jauh menerawang. Itu sihir, dan itu ternyata orang-orang tarekat yang marah aliran tasawuf. 3 hal yang berbelok oleh mereka, syariat, tarekat, dan marifat. Nah, ini akan saya urai nanti di materi kemusyrikan lewat agama. Nah, kembali kepada film tadi, tayangan tadi. Yang ditonton bukan menegakkan syariat Allah, hanya memainkan zikir dan wirid. Anda lihat film para nabi. Para nabi pure, betul-betul menegakkan agama Allah, berperang di jalan Allah, dan nabi berperang dengan jiwa dan raga mereka. Tidak ada sihir yang dimainkan oleh mereka. Dan kepada umat Islam seluruhnya, coba sadari dan sayangi bangsa ini, di mana sihir luar biasa, kemusyrikan luar biasa bangsa ini yang menyebabkan Allah murka kepada bangsa ini. Dan umat ditipu oleh para petinggi agama, oleh Habib, dibiarkan terperosok ke dalam kemusyrikan. Agama tidak pernah tegak di negeri ini, padahal kita mayoritas Islam. Bahkan syariat Islam yang benar pun risalah Allah, zakat, salat 5 waktu, salat Jumat, pembagian hak waris, Isra Mi'raj, masih umat dibelokkan dari jalan Allah. Ini kebiadaban mereka. Jadi ini sejarah yang mereka putar sendiri, dan saya kaji para ahli sejarah, saya kaji orang-orang pemain film, para sutradara biasanya kalau mengangkat film sejarah mengacu pada fakta sejarah.
Walaupun ada penambahan cerita dan merusak fakta sejarah, itu biasanya yang mereka ungkap ada fakta yang mereka gunakan, fakta sejarah. Jadi kalau betul perbuatan wali seperti itu orang-orang tarekat yang mengarah pada tasawuf, mereka orang-orang musyrik. Dan mereka pun mempertontonkan kemusyrikan. Jadi kalau wali bertapa, mengkeramatkan keris itu kemusyrikan. Dan apa dampak yang mereka berikan saat ini kepada bangsa? Lihat makamnya sekarang. Makamnya menyesatkan manusia saat ini. Menjadi tempat jarah sudah salah kaprah. Hukum jarah dalam Islam hanya boleh. Bahkan Nabi melarang jarah kepada umat ketika agama baru Nabi menangkan. Nabi khawatir umat tidak paham apa tujuan jarah itu sendiri. Setelah Nabi memasukkan agama, menanamkan tauhid, keimanan, baru umat paham jarah itu apa, baru Nabi memperbolehkan. Hanya boleh. Tidak lantas makam jadi keramat. Mengkeramatkan makam ajaran Hindu. Adanya arwah balik, ajaran Hindu disebut reinkarnasi. Arwah leluhur. Orang mati, Anda lihat surat Al-An'am ayat 61. Allah penguasa mutlak hamba-hambanya. Diutusnya malaikat penjaga kepada mereka. Ketika kematian datang kepada mereka, malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Lalu hamba kami dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Dan ingatlah, segala hukum pada hari itu ada pada tangan Allah. Ini bagaimana NU punya keyakinan tiap malam Jumat orang mati balik lagi, minta dibacakan Quran. Al-Quran ini hukum agama, syariat agama untuk orang hidup. Bahkan kalau ada ayat Al-Baqarah, ayatnya wala taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan mati orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, sesungguhnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadari. Ayat ini kalau Anda tidak paham Al-Quran, seluruhnya akan sesat mengartikan ayat ini. Yang dimaksud hidup di sini, yang terbunuh di jalan Allah, pertama para nabi yang langsung diangkat oleh ke surga. Di antaranya Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris. Mungkin kalau saya kaji ayat, walaupun Allah tidak langsung berfirman, Nabi Ibrahim insya Allah, termasuk Nabi Muhammad, sampai namanya pun sejajar, Allah Muhammad, menjadi iman kita, menjadi tauhid kita, akidah kita, Allah Muhammad. Jadi yang pertama para nabi langsung Allah angkat ke langit, ke surganya Allah. Ayat ini pun menerangkan untuk secara umum orang-orang yang beriman berjalan di jalan Allah, di atas agama Allah, membela agama Allah, mati hanya jasadnya, masuk ke alam kubur, mereka seperti orang tidur yang mendapatkan nikmat kubur, bukan siksa kubur. Datang hari bangkit, surga menunggu mereka. Ini dikuatkan oleh surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi hidup di sini bukan berkeliaran semacam pemahaman orang musyrik, para wali berkeliaran memberikan ilmu, menyembuhkan doa. Itu orang-orang sesat, orang-orang kafir musyrik. Jadi Allah menerangkan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan pula balasannya. Jadi kalau wali ini orang benar, makam tidak jadi sumber kemusyrikan. Karena dia orang musyrik, orang tarekat, malah ada yang tasawuf pun menyimpang dari Al-Quran. Umat sekarang berbaur di makam mereka, dosa mengalir terus sampai hari kiamat kepada mereka. Ini bahayanya agama. Mungkin umat Islam kalau diberikan paham Al-Quran tidak pengen kehidupan dunia berlebihan.
tidak ada manfaat, tidak ada guna. Bahkan ketika membelokkan agama, orang yang dibelokkan tidak berdosa. Seperti tahlil, nanti saya ungkap tahlil, penipuan umat saya bilang itu membelokkan agama. Orang yang tahlil tidak tahu itu dibelokkan tidak berdosa, walaupun tidak dapat pahala. Tapi orang yang mengadakan tahlil itu, dosa terus mengalir kepada mereka. Ini bahayanya agama. Takut kalau kita diberikan paham Al-Quran. Jadi kembali kepada para wali, ternyata diungkap oleh Al-Quran, mereka bukan orang-orang yang harus kita muliakan. Tapi mereka orang-orang tarekat yang mengarah pada aliran tasawuf, lebih condong mereka orang-orang musyrik karena mereka mempertontonkan sihir. Walaupun saya hanya lihat lewat film, dan ini diperkuat oleh fakta sejarah bahwa dari dahulu sampai saat ini syariat Islam tidak tegak di negeri ini, di mana Allah berfirman, wali-wali Allah orang yang beriman dan bertakwa. Contohnya para nabi, dan mereka bukan orang yang beriman dan menegakkan ketakwaan di negeri ini, tapi mereka memainkan sihir, memainkan zikir wirid, membelokkan Asmaul Husna. Jadi ini untuk penjelasan para wali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Islam. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah berpikir resiko. Resiko hidup saya, mati saya hanya untuk Allah. Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Saya hanya menyampaikan kebenaran tanpa takut dengan resiko apapun. Umat menerima, silakan. Untuk kebaikan Anda sendiri, Anda ingkar pun bukan kepada saya, tapi kepada Allah. Dan untuk keburukan Anda sendiri, Anda beriman pun untuk kebaikan Anda sendiri. Jadi terserah kepada umat Islam. Jawabannya saya menyampaikan kebenaran, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan kami yang melukai hati teman-teman kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Hanya itu untuk saya sampaikan untuk materi para wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.